Misa baru saja keluar dari pintu kamar mandi dengan senyuman lebar terukir di bibirnya. Kebetulan sekali, headku datang. Setidaknya untuk seminggu ini aku terbebas dari godaan si singa mesum. Pintu kamar terbuka. Arga memasuki kamar yang langsung bertemu pandang dengan Misa yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Tidak lupa dia mengunci pintu dan berjalan ke arah sofa melewati Misa begitu saja. Dia menjatuhkan bokongnya ke atas sofa dan menyenderkan kepala ke senderan seiring matanya terpejam. Melihat tingkah lelaki itu yang tak biasa, alis Misa mengernyit heran. "Kamu kenapa?" "Kemarilah." Titah Arga menepuk sebelah yang kosong dengan mata masih terpejam. Dengan nurut, Misa menghampiri dan langsung duduk bersebelahan. "Misa," ucap Arga bernada rendah. Dia membuka mata dengan sebelah tangan menarik gadis itu ke dalam rangkulan. "Kamu kenapa sih? Apa ada masalah yang disampaikan oleh Pak Dani? Sampai wajahmu ketekuk gitu." Arga mendelik tak suka. "Jangan sebut pria lain di hadapanku dan hapus di otakmu soal dia." Alis Misa semakin berkerut aneh. "Aku kan hanya nanya, kok kamu jadi marah gitu? Lagian mana mungkin dong aku lupa soal Pak Dani. Aku kan kenal dia sudah cukup lama." Secara cepat Arga membungkam bibir Misa dengan bibirnya dan melumatnya untuk menghentikan ocehan tersebut. Misa mendorong bahu lelaki itu membuat pagutannya terlepas. Dia menatap sebal. "Kamu kebiasaan deh suka tiba-tiba begini." Kembali Arga mengecup kilas bibir merah Misa dan menangkap dagu mungil itu untuk mengarahkan ke arahnya. "Ini akibatnya kalau kau berani menyebut nama pria lain di hadapanku," bisik dia di sudut bibir. Segera Misa memalingkan muka sehingga bibir Arga menempel di pipinya. "Kamu aneh banget deh. Sudah aku mau tidur." Dia beranjak hendak melangkah namun dengan gerakan cepat Arga menarik tangan Misa dan dia terjatuh di pangkuan lelaki itu. "Kamu?" Bekik Misa terkejut. Arga langsung memerangkap gadis itu dengan melingkarkan lengan di pinggang, membuat Misa terkunci tak bisa bergerak kemana-mana. "Lepasin, aku mau tidur." Kepala Arga langsung bergerak liar, diceruk leher mengendus aroma wangi dari tubuh gadis itu. "Seperti yang pernah kubilang, mulai malam sekarang dan seterusnya, kau tidak akan ku lepaskan sampai pagi." Seketika Misa tertegun. Apa artinya dia akan menyentuhku setiap hari? Dasar si singa buas. Kemudian dia menggeliatkan tubuh dari pelukan. "Tidak bisa, aku sedang merah tahu." Pergerakan Arga terhenti. "Merah? Apa itu?" Misa melangkah ke arah ranjang. "Masa kamu gak tahu merah sih? Datang bulan, haid, menstruasi." Desahan kekecewaan Arga sambil ikut beranjak mendekati ranjang. "Kau sedang tidak berbohong kan?" "Enggak, aku gak bohong," sahut Misa cepat sembari menaiki kasur memasuki selimut bersiap tidur. "Kau kan tadi sembahyang." Arga masih tak percaya. Helaan napas pelan Misa menatap lelaki yang berdiri di sisi ranjang itu. "Tamu bulananku baru datang tadi." Lagi-lagi Arga mendesah kecewa sembari ikut menyusul menaiki kasur dan masuk ke dalam selimut. Dia tidur menyamping, memunggungi Misa memperlihatkan kalau dia sedang merajuk. "Matiin lampunya dong, aku malas bangun lagi," kata Misa mencolek punggung lelaki itu. Namun Arga tak bergeming sama sekali atau sekedar menyahuti. "Hei, matiin lampunya." Misa kembali mencolek punggung itu, dan tetap saja Arga tak bergerak sama sekali. Nyebelin banget," sebal Misa bergumam pelan. Lalu sedetik kemudian dia tersenyum jahil. "Sayang, matiin lampunya dong. Aku silau kalau tidur dengan lampu menyala begini." Seperkian detik tidak ada jawaban, Misa kembali menggodanya. "Sayang." Dan Arga mendengar suara manja itu mengurai senyuman sudah merona merah mencoba tetap tenang, walau jantung sudah dagdikduk. "Sayang, kok gitu sih?" Si sayang mah." Rengek manja Misa dengan tangan bergerak mengusap bahu sampai ke telinga Arga.
membuat wajah lelaki itu semakin memerah padam dan terangsang, sehingga dia menyerah atas godaan Arga menengok ke belakang. "Misa?" Dia membalikkan badan, lalu menarik lengan gadis itu membuat Misa terjatuh dalam pelukan. Aku kan sudah bilang kalau aku lagi merah." Misa hendak bangkit dari pelukan dengan mendorong, namun Arga memeluknya sangat erat. "Kau mau menyiksaku?" bisik Arga seraya melabuhkan kecupan kecil di sekitar ceruk leher. "Memangnya apa yang aku lakukan? Aku kan hanya memanggilmu sayang saja." Heran Misa seiring tubuhnya bergetar memanas. "Aku sudah tak tahan lagi, Misa," bisik Arga masih melancarkan aksinya. "Ini gila, bodohnya aku membangunkan singa yang kelaparan," batin Misa berteriak. Dan sebelum menjadi lebih liar, sekuat tenaga yang tersisa, Misa mendorong dada bidang itu dan melepaskan diri. "Kamu ini, kalau diteruskan bisa bahaya tahu." Misa menarik selimut dan membungkus diri terbaring memunggungi. Desah kasar Arga seraya mengusap wajah agar tersadar dari nafsu gairah yang sedang membara. Kemudian dia mendekati gadis yang terbaring itu untuk melabuhkan kecupan di pelipis. "Tidurlah, aku akan mematikan lampunya." Lalu tanpa menunggu jawaban, Arga turun dari ranjang, berjalan ke arah sakelar untuk mematikan lampu, kemudian dia berbelok arah menuju pintu kamar mandi. Misa menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup rapat itu. Apa tadi aku terlalu kasar terhadapnya? Tapi kalau nggak gitu dia bakalan kebablasan. Nyebelin deh. Ocehan Misa sambil membalikkan badan dan memejamkan mata. Di pertengahan malam, tiba-tiba Misa tersentak kebangun dari tidurnya saat merasakan nyeri yang hebat di bagian perut. Sakit. Misa memegangi perutnya, lalu tangan dia naik ke bagian atas di mana di situ ada kepala Arga bersender di dadanya. Sakit banget. Ceracau Misa menjambak kuat rambut lelaki itu, membuat Arga terperanjat akan tarikan kuat di rambutnya. "Misa, apa yang kau lakukan?" Dia memegangi tangan Misa yang sedang mencengkram rambutnya itu. Dan Misa tidak menjawab karena rasa sakit yang dirasa begitu hebat membuat gadis tersebut tidak memperdulikan sekitar. Malah dia semakin kuat menjambak rambut Arga sehingga Arga pun ikut mengaduh merasakan sakit. "Hei, lepaskan tanganmu Misa, kepalaku sakit." "Singa." Ceracau Misa beralih memegangi merasakan sakit yang luar biasa bergejolak. Setelah kepalanya terbebas dari cengkraman tangan Misa, Arga menjauhkan kepala dan mengusap bagian kepala yang terasa perih dan nyeri. "Aku bukan singa hewan peliharaanmu, tapi aku suamimu, Misa." "Singa, sakit." Misa kembali merintih kesakitan. Mendengar kata sakit, segera Arga berhambur memindai seluruh tubuh gadis itu untuk memastikan tidak ada luka. "Misa, bagian mana yang sakit?" cemas Arga sembari mengangkat tubuh Misa agar berada dalam pelukan tangannya. Misa memegangi bagian perut yang merupakan sumber rasa sakit. "Sakit banget, Singa." "Apakah ini yang sakit?" Arga menyentuh bagian yang ditunjuk. "Sakit." Hanya kata itu dari mulut Misa sebagai jawaban iya. "Tunggu sebentar, tahanlah." Arga merebahkan lagi tubuh gadis itu untuk terbaring, lalu segera memencet sebuah tombol di intercom untuk menghubungi Bian. "Iya Tuan," suara Bian menerima panggilan. "Istriku sakit, cepat panggilkan dokter sekarang juga." "Baik Tuan." Suara sigap Bian yang terdengar ikut panik. Setelahnya Arga meraih kembali tubuh Misa ke dalam pelukan. "Tahanlah sebentar," ucap Arga mencoba menenangkan dengan mengusap pelan punggung gadis itu. "Singa, ini sakit banget." Ceracau Misa lagi masih merintih kesakitan. "Di saat kesakitan pun kau masih saja memanggil hewan peliharaanmu itu. Pikirkan kondisimu, lupakan dahulu peliharaanmu." Tiba-tiba rintihan Misa berubah menjadi tangisan karena rasa sakit di perut semakin menjadi sampai dia mencengkram kuat kerah piyama Arga. Misa,
Apa kau marah karena aku melarangmu memikirkan hewan peliharaanmu? Jangan seperti ini, Misa. Arga menahan tangan Misa yang semakin mencengkram kuat kerah piyamanya. Misa tidak menanggapi celotehan itu karena yang dia pikirkan bagaimana caranya agar rasa sakit ini tersalurkan dan mereda. Ini sakit banget. Tenanglah Misa, aku ada di sini. Arga mencoba menenangkan dan kembali memeluk tubuh gadis itu. Dia memberikan kecupan bertubi di wajah dan rambut lalu membelai punggung Misa. Jangan menangis Misa, aku ada di sini. Sakit singa. Rintih Misa sudah lemas, tak ada tenaga lagi untuk bergerak. Kenapa si Kevin lama sekali? Kesal Arga dan hendak meraih intercom lagi untuk menghubungi, namun sebuah ketukan dari luar pintu mengurungkan niatan. Apa itu si Kevin? Arga melepaskan pelukan di tubuh gadis itu dengan penuh kehati-hatian. Lalu dia mengambil kerudung yang berada di lengan sofa dan memakaikannya pada kepala Misa. Kemudian dia baru melangkah menuju pintu. Tuan, ini saya Bian, ucap seseorang yang mengetuk pintu. Arga membuka pintu. Mana si Kevin? Dokter Kevin sedang dalam perjalanan. Bian melirikkan mata ke dalam kamar untuk melihat keadaan Misa. Apa yang dirasa Nona? Dia terus memegangi perutnya. Jawab Arga dengan pandangan tertuju ke arah ranjang mengamati pergerakan Misa. Kalau begitu saya akan ambilkan air hangat dulu. Lalu Bian pun berbalik pergi dan Arga menutup pintu kamar kembali menghampiri gadis yang masih mengaduh kesakitan itu. Misa, tahanlah. Cemas Arga mengusap sisi wajah gadis itu dan menghujani dengan kecupan, berharap bisa sedikit menenangkannya. Kedua mata Misa yang semula terpejam perlahan terbuka. Singa, ini sakit, ringis Misa. Arga terus mengusap pipi putih kemerahan itu. Saking sukanya kau mempunyai hewan peliharaan, sampai-sampai dalam keadaanmu seperti ini saja masih sempatnya kau menyebutkan nama hewan itu.